Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya banggakan adik-adik siswi baik dari sekolah ataupun madrasah, dan juga mahasiswa ataupun mahasiswi yang berminat untuk mempelajari atau belajar teknik menulis Arab Melayu atau aksara Arab Melayu. Penulisan Arab Melayu pada dasarnya tidak susah, asalkan kita paham, hafal, dan bisa menuliskan huruf hijaiyah tanpa melihat teks dari buku. Kalau kita sudah hafal dan bisa menuliskannya, maka menuliskan aksara Arab Melayu itu tidak akan susah. Nah, jika kita sudah bisa membaca dan menulis teks menulis Arab atau aksara Arab Melayu tadi, kita bisa mempelajari dan bisa membaca kitab-kitab para ulama kita yang bertuliskan Arab Melayu tersebut. Nah, salah satu contoh misalnya, saya ingin mencontohkan kitab yang ditulis oleh para ulama kita. Ini yang ditulis oleh ulama kita, kitab Syiarus Salikin. Ini Arab Melayu ini. Kitabnya sepertinya kitab kuning, tapi ini adalah kitab Arab Melayu. Kemudian juga salah satu kitab lagi yang ditulis oleh ulama kita dari Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama kitabnya Sabil Al-Muhtadin. Ini semua ditulis dengan Arab Melayu. Berapa ketebalnya? Ada 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2. Ini Arab Melayu isinya. Persis seperti kitab kuning, tapi bahasa di dalamnya ditulis dengan tulisan aksara Arab Melayu gitu. Nah, ini penting kita untuk mempelajari teknik ataupun cara membaca aksara Arab Melayu. Pada kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi ya, bagaimana cara kita menulis Arab Melayu dari dasar sampai bisa membaca atau mempraktekkannya. Ya, kita akan coba belajar dengan menggunakan sebuah aplikasi yang dari komputer. Jika semua punya komputer, ini saya menulis dengan menggunakan komputer di aplikasi Microsoft Paint namanya, Microsoft Paint. Nah, jika adik-adik di rumah ataupun jika berminat untuk belajar, silakan siapkan pulpen atau pensil. Kita langsung mempraktekkan bagaimana teknik cara mudah menulis aksara Arab Melayu. Nah, kalau kita menggunakan komputer, karena ini sarana untuk belajar, supaya mudah dilihat ya, lebih enak, lebih cantik kelihatannya, kita menggunakan aplikasi Microsoft Paint ini. Nah, ini sudah saya buka layarnya. Pilihan kita banyak di sini menunya ya. Yang paling lazim atau paling biasa kita gunakan adalah pertama kita klik pulpennya dulu dari sini. Ya, ada banyak macam pulpennya. Dari sini ada 9 pulpen. Saya biasa menggunakan kita paling tidak pulpen 1, pulpen 2, dan pulpen 3 ini. Kalau saya contohkan pulpennya agak sedikit kecil tintanya gitu ya. Nah ini. Jadi boleh setelah kita pilih penanya ini, pulpennya ini, kita pilih size-nya, boleh kecil, boleh besar atau sedang. Nah, seperti itu. Kemudian seandainya kita mau coba pulpen yang kedua, ini tergantung size-nya juga. Kalau pilih yang sedang boleh sedang, ini juga dia agak lebih besar gitu. Atau pulpen yang ketiga kita pilih, ini agak dia keluar dia arah, bedanya nih dengan yang kedua tadi. Itu saja bedanya. Dan kalau yang lain ini sepertinya agak sulit kita untuk menulisnya karena bentuknya masih ada yang sabu-sabu, yang kurang jelas. Ini juga agak terlalu besar. Ini juga jadi sulit kita untuk menulis dengan indah gitu ya, dengan pilihan pulpennya ini gitu. Jadi paling tidak kita pilih di antara satu dari yang 3 ini saja sebagai salah satu pulpennya. Kemudian kita pilih size-nya, mau yang kecil, sedang, atau yang besar ya gitu. Nah,
Selanjutnya kita juga bisa memberikan warna pada tulisan kita. Maukah misalnya warna merah, ini kita tinggal kita tulis saja di sini, klik aja, maka jadi tintanya tinta warna merah. Atau misalnya warna pink, kita tulis warna pink. Atau mau warna kuning, maka ganti jadi warna kuning gitu. Nah, ini diantara pilihan-pilihan yang paling mudah. Kalau kita mau menghapus juga boleh, kita pilih ini boleh. Nah, barangkali ini kalau kita mau belajar sendiri silakan digunakan ya. Nah, gitu. Boleh digunakan untuk menghapus dan lain-lainnya. Ini bisa difungsikan semua kalau kita mau. Dan saya paling mudah kalau mau mengganti membersihkan halaman ini bisa diganti dengan mengambil slide baru ya. Ini boleh disimpan, boleh tidak. Saya bisa don't save gitu ya. Nah, maka dia menjadi baru. Kemudian kita kembali pilih pulpennya. Saya lebih dominan menggunakan pulpen yang kedua ini. Dan size-nya kita pilih yang sedang. Misalnya kita pilih pulpen warnanya penanya warna hijau misalnya gitu ya. Kita mulai menulis huruf hijaiyahnya ya. Kita menulis huruf hijaiyahnya. Kita akan mulai dari huruf alif ya. Kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba huruf alif ya kan. Kemudian huruf ba. Kemudian ba dengan ta itu sama ya. Badannya sama atau rumahnya sama. Hanya saja titiknya yang beda. Gitu. Ta, sa. Jim, tariknya dari sini. Tarik ke bawah lagi. Ini memang bukan kaligrafi ya. Tapi paling tidak sudah menggambarkan contohnya. Ya, jim. Ha. Kho. Nah, gitu ya. Ya, kita boleh rubah lagi warnanya, misalnya mau warna yang kuning ya. Setelah kho, jim, ha, kho, dal. Ya, dal. Kemudian ro. Setelah ro, zai. Zai ini dengan ro sama tapi titiknya ada. Ro, zai. Terubah lagi warnanya, misalnya warna biru. Dal, zal, ro, zai, sin. Nah, sin itu ada 3 garis apanya ya bentuknya. Kemudian kita ambil rumah seperti rumah ba. Kemudian shin ya. Nah, shin ini ada titik 3. Kemudian berikutnya sod. Sod ini kita buat seperti itu. Kita ambil rumahnya, badan bawahnya. Kemudian dot. Sod dengan dot itu sama ya. Ya agak kurang panjang, kita rubah, kita ulang. Sod, dot. Kemudian kita boleh rubah warnanya lagi dengan warna yang lain. Kemudian to. Kemudian to dengan zo itu juga sama. Zo, hanya saja zo itu ada titik ya. Zo, to, zo, ain. Ain. Ya. Ain. Ain itu dengan rin itu ada titik bedanya. Ain tak pakai titik, rin pakai titik. Ain itu upayakan yang seperti mulut menganga ke atas ini, yang paling bawah itu agak sedikit panjang dari yang di atas ini ya. Nih, dia agak panjang sedikit tariknya. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Kita boleh rubah warna lagi, misalnya warna agak kemerah-merahan ya, atau warna apa itu? Warna merah. Ain, rin, fa. Ya, merah. Fa. Kemudian qaf. Fa, qaf itu sama. Kemudian kaf. Ya, kaf itu ada hamzah di tengahnya untuk satuan kafnya ya. Ini agak panjang ke atas, kaf. Kemudian lam. Lam ini persis seperti kail atau pancing. Kemudian kaf lam, kita coba warna lagi, kaf lam mim. Nah, kemudian nun, mim nun. Boleh kita rubah lagi.
Mim nun. Wow. H itu sebenarnya itu sudah H. Tapi biasanya H itu kalau dia menyendiri dia menggunakan H seperti ini. Jadi dia ada ya. Nah, gitu. Jadi boleh kita atau H ini juga H pada dasarnya ya. Tapi biasanya dibuat H itu seperti ini. H. Nun waw H. Kemudian lam alif. Lam alif. Ininya lam dan ini alif. Kemudian hamzah. Itu hamzah itu kecil. Terakhir adalah huruf ya. Nah, ya. Besar nih ya. Nah, ini sebagai dasar bagi kita kalau kita mau menulis aksara Arab Melayu. Ini dasarnya dulu. Jika adik-adik semua sudah hafal, kemudian sudah bisa menulis tanpa melihat buku huruf-huruf hijaiyah ini, maka insya Allah dengan mudah akan bisa merangkaikannya. Nanti kita akan merangkaikannya pada pertemuan yang berikutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai sini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.